Waduh 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 waduh. Udahlah Pak ya, kalau emang kalah ya ngaku aja ya, nggak usah pakai protes, somasi ya, emosi. Waduh, guys kali ini ada berita yang cukup lucu guys ya. Ini hiburan baru buat kita semua ya. Jadi ada pendukung-pendukung dari Pak Anies, dalam hal ini adalah kader-kader dari dari Partai Nasdem guys ya. Mereka protes terhadap salah satu lembaga survei karena menempatkan Anies dalam posisi terendah guys ya. Oke, kita langsung saksikan berikut ini. Saya menantang agar lingkaran survei Indonesia DNIJA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Tapi kalau itu salah, saya minta Pak DNIJA mundur sebagai supaya. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi, yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan. Oke guys ya, selanjutnya kita akan dengarkan ini komentar langsung guys ya, tanggapan langsung dari yang punya surveinya ya. Oke, mari kita dengarkan seperti apa penjelasannya berikut ini. Para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik, karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei, dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu dikalahkan oleh hasil survei. Kita mulai dengan berita ini. Kita lihat masih anyar beritanya bahwa satu lembaga survei LSI DNIJA ini digugat somasi. Demikian beritanya. Namun ada sisi positif dari somasi ini, membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan bagaimana seharusnya kita menilai survei atau membedakan lembaga survei yang kredibel atau lembaga survei yang tidak kredibel. 3 tipsnya. Pertama adalah lihat track record lembaga itu. Ini era Google searching, segala hal bisa kita lihat di Google. LSI DNIJA misalnya, ini lembaga salah satu yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei-survei opini publik Indonesia. Di Google misalnya kita melihat sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, sejak 2004 lembaga ini juga memberikan satu publikasi mengenai siapa yang akan menang di Pilpres saat itu. Dan kita lihat di 2004 LSI mengumumkan SBY lah yang akan menang. Di tahun 2009 lebih jauh lagi,
SBY akan menang satu putaran saja. Juga di tahun 2014 ataupun 2019, LSI juga mempublikasikan Jokowilah yang akan menang. Ini bisa kita lihat beberapa berita yang memang bisa kita lacak di Google sejak tahun 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Tips kedua, lihat reputasinya. Seberapa lembaga ini karena reputasinya, karena achievementnya mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional. Misalnya LSI DNIJA bisa juga dilacak di Google, sudah mendapatkan penghargaan dari majalah Time, dari Guinness World of Book Record, juga dari Twitter, juga dari PWI di Indonesia, karena pernah juga membuat satu gebrakan yang menyatakan SBY akan menang satu putaran saja. Ketiga, survei juga harus dilihat mengenai time frame, mengenai waktu yang berjarak-jarak. Contohnya di Pilkada DKI Jakarta, di sini pernah dikatakan misalnya di tahun 2017 LSI menyatakan bahwa Anies akan kalah di Pilkada DKI pada bulan Januari, dan memang itulah yang terekam. Tapi di bulan April LSI yang sama, LSI DNIJA juga mengumumkan bahwa Anies lah yang akan menang Pilkada, dan kemudian juga itu terbukti. Jadi 3 tips inilah yang bisa jadi panduan bagi elit untuk menilai hasil survei, track recordnya, reputasinya, dan melihat ini dalam perspektif waktu. Karena itu penting bagi para elit sekalian menghadapi Pilpres 2024 nanti. Lebih rilekslah dalam membaca hasil survei. Jika ada riset, bantahlah dengan riset. Jangan riset dibantah dengan somasi hukum. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Ayo coba dengarkan masukan dari Bang Denny J.A. ini ya. Lebih rileks ya, santai, enjoy. Menikmati proses demokrasi di negeri kita ya. Jangan karena hasil survei Anies jelek ya, terendah, lantas Anda main somasi ya, Anda menempuh jalur hukum. Jadi terima aja, apalagi lembaga LSI DNIJA ini kan sudah terbukti track recordnya guys ya. Ini bukan lembaga survei yang abal-abal, dan seperti teman-teman saksikan tadi, kita bisa melihat semua jejaknya, track recordnya. Jadi kenapa harus membangun narasi-narasi negatif bahwa lembaga itu dibayar, mencederai, merusak demokrasi, kejahatan demokrasi. Ya kalau kalah ya kalah aja ya. Kalau emang rendah ya rendah aja ya. Jadi harus belajar untuk berbesar hati, menerima kekalahan ya. Saya khawatirnya ya, ketika nanti Pak Anies gagal menjadi presiden ya, lalu kemudian tidak berbesar hati untuk menerima itu. Lalu yang terjadi adalah seperti Pak Prabowo yang sampai buang-buang energi ya, gugat ke MK, tetapi tetap aja kalah. Oke guys, kita saksikan komentar dari netizen yang lain berikut ini. Pemilu kali ini memang ada lucu-lucunya sedikit sih. Jadi baru aja kemarin itu LSI DNIJA mengeluarkan sebuah survei khususnya merekam soal elektabilitas capres cawapres di daerah Sumatera Utara. Angkanya menarik tentu saja, ada angka Prabowo, angka Ganjar, dan Anies Baswedan. Oleh LSI, kata data yang disurvei LSI, angkanya Anies Baswedan di Sumatera Utara cuma 5%. Itu katanya hasil survei. Tapi bikin pendukung Anies marah. Partai Nasdem Sumatera Utara akhirnya mengajukan somasi kepada LSI. Somasi karena angkanya 5% itu. Kita nggak tahu kan yang namanya metode survei kan. Barangkali ada metode-metode tertentu yang pada akhirnya menghasilkan angka 5%. Tetapi tentu saja ini akhirnya menyinggung perasaan
para pendukung Anies. 5%, Bu. Sementara yang lain-lain 20-an persen, 30-an persen, ini cuma 5%. Tapi menggugat hasil survei, mensomasi hasil survei itu tujuannya apa? Kita sendiri nggak tahu. Kalau mereka yakin memang hasil surveinya Anies misalnya 97,8%, kan mereka bisa bikin survei sendiri, mengumumkan sendiri, menginformasikan sendiri. Jadi kan nggak ada masalah. Misalnya survei khusus bagi para pemilih Nasdem gitu kan. Kan bisa-bisa aja. Entah kenapa ini alasan yang menurut gue seru dan lucu ketika sebuah hasil survei disomasi. Nggak tahu apa tuntutan somasinya. Mungkin ya tuntutan somasinya, kita mensomasi hasil survei ini dan kita berharap penyelenggara survei tersebut menambahkan hasil Anies Baswedan dari 5% menjadi 45%. Mungkin itu. Kalau tidak, maka akan berhadapan, akan kami ajukan ke pengadilan atau ke meja hijau atau ke hukum. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di Sumatera Utara atau apa yang dirasakan oleh pendukung Anies di Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau membicarakan Anies itu nggak ada habisnya. Dianya itu pembohong. Semua yang dikatakan itu ya cuma rakyat Jakarta aja yang percaya itu. Dibohongin kayak begitu masih nurut aja. Waalaikumsalam. Anies itu nggak ada yang pecos omongannya. Dasar keturunan Yaman. Salam logika. Guys, ada kabar mengejutkan lagi. Ternyata hasil survei yang dilakukan dari tanggal 1 September sampai tanggal 5 Oktober 2023 ini, ternyata pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin atau Amin memenangkan survei tersebut. Dari 4.000 orang yang diwawancarai melalui telepon atau wawancara langsung, sebanyak 65% mereka memilih pasangan Anies dan Cak Imin. Dan 25% memilih Ganjar Pranowo dan sisanya yaitu sekitar 10% memilih Prabowo Subianto. Adapun survei ini hanya dilakukan di daerah Petamburan dan orang-orang yang diwawancara atau disurvei adalah anggota 212 dan FPI. Sekian laporan dari Petamburan. Saya tuh heran ya sama orang yang komentar mempertanyakan perubahan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setuju untuk yang punya VT. Ini Mbak, saya akan menjawab dari VT Anda. Yang pertama, Anda menanyakan kok banyak warga yang mempertanyakan perubahan dari Pak Anies ya gitu. Ya jelas kita pertanyakan toh. Karena apa? Kita wajib mempertanyakan apa yang akan dirubah oleh Pak Anies. Itu karena apa? Berkaca dari waktu dia masih memimpin DKI. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Anies pernah berjanji akan membangun benda hidup. Yang akhirnya apa yang dibangun? Bambu getah getih, tugu batu, peti mati, dan masih banyak yang lain juga kan. Yang ketiga, Bapak Anies dulu berkampanye waktu itu tolak reklamasi, ya kan? Masih ingat Anda? Tolak reklamasi. Ternyata apa? Dari situ saya bisa mengerti bahwa Pak Anies seperti apa orangnya saya tahu. Jika mau merubah, apa yang dirubah? Jakarta berubah seperti apa? Kalau cuma bisa merubah nama jalan, anak TK juga bisa. Kalau pandai Pak Anies pandai berbahasa Inggris, banyak anak, bahkan anak PAUD banyak yang pandai berbahasa Inggris loh sekarang. Tapi seorang pemimpin harus punya jiwa jujur, berani, dan bertindak. Itu yang saya cari. Bukan orang yang suka bicara saja, tapi nol fakta. Bagaimana Pak Anies mau memberikan keadilan bagi rakyat, sedangkan warga DKI aja nggak pernah merasa dikasih keadilan? Apa? Kalau Pak Anies benar-benar peduli dengan rasa adil dengan warga Jakarta, paling tidak puskesmas akan dibangun. Karena itu fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
ya kan? Angka kemiskinan akan menurun, bukan meningkat. Yaitu. Jadi wajar kalau banyak warga Indonesia atau warga negeri ini mempertanyakan hal seperti itu. Jadi siapa sekarang yang kurang pandai dan kurang mengerti? Saya nggak mau bicara goblok, nggak berani saya. Tapi merasa yang kurang pandai dan kurang mengerti aja. Oke? Terima kasih. Kemarin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, secara tiba-tiba dan tanpa surat tertulis, acara diskusi Anies Baswedan dengan para relawannya di Gedung Indonesia Menggugat dibatalkan sepihak oleh Pemprov Jawa Barat. Padahal sebelumnya, pada tanggal 17 September 2023, jelas-jelas ada acara ormas pendukung Ganjar Pranowo yang diizinkan untuk menggunakan gedung yang sama. Apakah ini aneh? Sama sekali tidak. Karena pada tanggal 29 Juli 2023 lalu, acara senam yang diadakan oleh PKS dan juga dihadiri oleh Anies Baswedan sama-sama secara mendadak dan sepihak juga dibatalkan oleh PJ Wali Kota Bekasi. Jadi, apa anehnya? Kalian tentu masih ingat bagaimana Anies Baswedan sebagai penggagas dan pencetus yang berhasil membawa ajang Formula E ke Indonesia, ke Jakarta, tapi malah tidak diundang oleh pihak panitia atau Pemprov DKI Jakarta. Apakah itu aneh? Sama sekali tidak. Lalu ada lagi mengenai Stadion JIS yang diklaim tidak standar FIFA. Klaim ini secara dramatis dan overexposed ramai-ramai disuarakan oleh Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur DKI Heru Budi, dan ahli rumput yang gue lupa namanya siapa. Padahal pada akhirnya oleh pihak FIFA, Stadion JIS dinyatakan standar FIFA dan hanya membutuhkan penjahitan ulang rumputnya saja. Apakah ini aneh? Sama sekali tidak. Semua hal yang gue sebutkan di atas tadi sama sekali tidak ada yang aneh, karena yang terjadi adalah pada satu sisi selalu melibatkan Anies Rashid Baswedan, calon presiden Indonesia untuk 2024, yang setiap langkahnya selalu dirintangi dan dihalangi. Dan pada sisi yang lain selalu melibatkan pihak pemerintah yang dengan segala cara dan penuh niat selalu merintangi langkah Anies Baswedan. Jadi, apa yang aneh dari semua itu? Karena memang salah satu misi dari rezim ini adalah untuk menghalangi Anies Baswedan supaya jangan sampai menjadi presiden 2024. Janganlah kita membohongi diri kita sendiri. Sudah 10 tahun kita semua hidup di bawah rezim pemerintahan ini. Dan memang begitu cara mereka berpolitik dan menjalankan pemerintahan. Lihat saja bagaimana cara pemerintah menangani rem Panggalang. Tidak ada yang aneh di sana, karena begitulah cara mereka, karena hanya segitulah kemampuan mereka. Sama sekali tidak ada yang aneh dengan semua penjagalan kepada Anies Baswedan. Tidak ada yang aneh dengan cara penanganan masyarakat di rem Panggalang. Tapi akan menjadi satu keanehan besar jika kalian semua, jika kita semua hanya akan berdiam diri mengalami segala bentuk ketidakadilan itu. Satu keanehan besar jika kita semua masih mau hidup dalam ketakutan. Takut menyebut nama negeri kita sendiri, takut menyebut rumah kita sendiri, takut menyebut nama Indonesia dan malah menyebutnya dengan nama Konoha atau Wakanda. Satu keanehan besar jika ada dari kita yang menginginkan keberlanjutan di tahun 2024. Sungguh aneh jika kita semua hanya akan diam saja dan tidak tergerak untuk melakukan perubahan. Katakan tidak kepada keberlanjutan dan mari kita sambut perubahan. Pilih pasangan Anies Baswedan Caimin dan insya Allah semua akan lebih baik. Amin. Salam semangat antitesa 24. Wow, katakan tidak pada keberlanjutan, ya. Parah banget guys, saya sampai mengeluarkan statement seperti ini, saking panas, saking bencinya terhadap pemerintah, ya. Dan saya melihat narasi-narasi yang dibangun negatif, ya, negatif thinking terhadap pemerintah, narasi-narasi yang menyudutkan, menjatuhkan pemerintah kita, guys, ya. Ya, mulai disangkut paut persoalan rempang lah segala macam, ya. Itu juga termasuk salah satu penjagalan terhadap Pak Anies. Tidak ada yang menjegal Pak Anies, Mas, ya. Buktinya Pak Anies sampai dengan saat ini bisa bergandengan dengan Caimin dan sebentar lagi mereka akan mendaftar ke KPU, ya. Terus bagaimana dengan kasus Wadas yang terus diungkit-ungkit, ya. Soal kemiskinan di Jawa Tengah yang terus
umbar-umbar. Apakah itu tidak termasuk penjagalan terhadap Ganjar Pranowo? Ya. Tetapi pendukung-pendukung Pak Ganjar ya tidak pernah tuh menyuarakan bahwa itu termasuk upaya untuk menjegal Ganjar Pranowo. Ya. Biasa aja. Seperti kata Bang Denny tadi, relax ya. Lebih relax lagi. Jadi buat para relawan atau pendukung dari Pak Anies ini untuk bisa belajar santai, relax ya. Belajar berbesar hati. Jangan membuat ketakutan, kepanikan yang sebenarnya itu tidak ada, tetapi cuman bermain dalam ilusi pemikiran Anda, ya. Lalu kemudian Anda menjadi paranoid dengan pemerintah saat ini, ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan membicarakan masalah koalisi Anies dari Muhaimin, tapi yang saya akan bicarakan adalah tertipunya Muhaimin dengan Surya Paloh. Karena Muhaimin terlalu besar syahwatnya sehingga dia tertipu oleh permainan politik Surya Paloh. Sebetulnya Surya Paloh hanya ingin mengangkat nama, mengangkat angka dan suara dengan bergabungnya Muhaimin atau menjadinya Muhaimin wakil presiden dari Anies. Karena yang diharapkan oleh Surya Paloh adalah Nahdien akan mendukung Muhaimin secara utuh. Padahal Nahdien atau NU tidak akan pernah tertipu dengan gerak politik Surya Paloh. Muhaimin lah yang tertipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies siji Anies kabeh datang bersama koalisi perubahan. Jajal kowe takon ana karo Pak Anies apa karo Pak Surya Paloh. Siap dirubah nang Pak Anies apa? Wong nek ceramah mbok ngalor ngidul ngetan mundon. Ujung-ujungnya narasi gagasan rekam jejak. Enak pidato kan. Terus pada keprok kan. Anu bingung sebenarnya kan. Sing diartikna apa gue sing dungkapna apa. Ya kudu kayak betok. Narasi rekam jejak karo gagasan. Jembatan kayak sabi berubah dibalik nggo dudur balik klika. Lange nang kali. Jajal takon karo Pak Anies. Bagaimana jika ke depan Pak Anies ditawari menjadi cawapres? Pada saat ini, saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden. Saya menerima amanat itu dari Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian Partai Demokrat. Saya udah tidak keluar, guys. melamar, saya tidak mendaftar, dan saya mendapatkan undangan. Sebagaimana juga di 2016, saya tidak melamar, saya tidak mendaftar. Karena itu saya terima ini sebagai sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya ketika saya tadi ditanya, apakah Anda siap? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sesudahnya, saya harus mengatakan siap. Karena pada waktu itu pun saya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi, pada saat ini saya konsentrasi untuk menjalankan tugas saya sebagai calon presiden. Ketika nanti ada tugas-tugas yang lain, selama saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, saya akan fokus di situ dan tidak pada posisi-posisi yang lain. Terima kasih. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Mana nih tukang goreng? Kok nggak ada sih yang goreng? Selebeh, wadidaw, meledak. Kan tukang gorengnya di barisan mereka. Coba bayangkan kalau ini yang bilang Bapak Jokowi, Bapak Ahok, bapak-bapak yang lain, ya udah jelas digorengnya habis-habisan. Tapi kalau bapak itu yang bilang, oh, tutup mulut, tutup mata, pura-pura nggak tahu, nggak berani berbicara, katanya kebebasan berpendapat. Padahal kubuh mereka yang terlalu banyak berpendapat sampai menggiring opini entah kayak mana-mana. Selebeh, wadidaw, meledak, senggol dong, tukang goreng. Salat Jumatnya di Masjid Besar Nur Muhammad, itu khotibnya adalah Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Imam sholatnya Kiai Haji A-nya itu Abdul ya, Abdul Muhaimin Iskandar.
Jadi Anies akan berperan sebagai khotib dan Muhaimin akan berperan sebagai imam sholat. Paten kali ini. Ya, kita lihat informasinya. Ya. Hadirilah sholat Jumat di Masjid Besar Nur Muhammad, Sumeneb. Alhamdulillah ya. Ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan sejak dulu. Bagaimana pemimpin bangsa ini adalah pemimpin juga yang mampu berada di depan, bukan sekedar di saf terdepan. Kalau saf terdepan ya saya kira semua orang asal lebih cepat datang ke masjid dapatnya saf terdepan. Tapi di depan saf terdepan, ya imam sholat, khotib. Kayak saya sih menduga ini ya, baru kali ini dalam sejarah bangsa Indonesia ada presiden dan wakil presiden, insya Allah tentu ya 2024 nanti, yang memang sudah terbiasa juga memimpin sholat di masjid, menjadi khotib di masjid, menjadi khotib sholat Jumat. Kan ini yang kita damba-dambakan selama ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau deket nih saya kejar juga nih, soalnya Bandung Sumeneb nggak mungkin kekejar nih, berapa jam lagi sholat Jumat. Kita lihat ya, ini saya besarin dikit. Hadirilah sholat Jumat Masjid Besar Nur Muhammad, Jalan Truno Joyo, Seh pom bensin kantor Kalor, aduh kurang kebaca ya. Sumeneb, 13 Rabiul Awal, bertepatan dengan 29 September 2023. Khotib Haji Anies Rashid Baswedan, imam sholat Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Paten kali ini. Jadi begini, ada kesan calon presiden itu harus banyak uang, sehingga diolok-olok ketika Mas Anies yang calon presiden punya rumah kredit, itu dijadikan bahan lelucon gitu. Padahal di balik ini sebetulnya ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Saya tersenyum saja karena ketika melihat di lingkaran Mas Anies itu tidak ada konglomerat-konglomerat hebat, tidak ada politisi-politisi kaya, politisi-politisi tangguh. Itu saya tidak heran, karena bagi saya mereka itu semua berada di lingkaran yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Itulah yang saya bahasakan. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Mas Anies tidak punya keahlian dalam negosiasi soal itu. Nah, yang berikut saya ingin menyampaikan bahwa mendesain persepsi politik bahwa pemilu itu mahal, itu oleh siapa? Oleh elit sendiri. Mereka yang membuat desain politik bahwa pemilu itu mahal. Dengan cara apa? Dengan cara transaksi jual beli suara. Akhirnya, karena tekanan kehidupan rakyat, garis kemiskinan tinggi, tekanan ekonominya kuat, akhirnya apa? Ada kesan pemilu itu adalah musim jual beli suara. Padahal ini praktek yang semestinya tidak terjadi. Nah, pertanyaan sederhana saya, kalau itu diciptakan untuk apa? Untuk pemilik modal, orang-orang yang punya duit, itu ambil alih panggung kekuasaan, supaya mereka membuat kebijakan yang pro pada kepentingan mereka dan mengamankan bisnis dan usaha mereka. Itu kira-kira. Nah, lalu di mana urgensi calon presiden punya duit? Mari kita lihat. Pemilu itu sudah dibiayai oleh negara. Ya, surat suaranya dicetak. Ya, kotak suaranya sudah dicetak juga. Bilik suaranya dibuatkan. Penyelenggaranya digaji, dibiayai. Nah, pertanyaan saya, di mana pemilu itu butuh duit? Masyarakat ke TPS itu jalan kaki, mencoblos, alat coblosnya sudah disiapkan. Nah, pertanyaan saya, di mana butuh duitnya? Kan tidak ada. Anda ke TPS kan tidak naik kendaraan, ya? Yang Anda harus lakukan itu adalah mempertahankan martabat
harkat dan martabat suara Anda itu, supaya tidak dibeli. Karena kehormatan bangsa, kehormatan negara ini ada pada hak suara Anda itu, yang kita gunakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih seorang presiden. Nah, itu yang saya katakan. Di mana urgensinya seorang calon presiden punya duit? Yang kita perlukan dari seorang calon presiden bukan duit. Sekali lagi bukan duit. Adalah moralnya, integritasnya, kejujurannya, dan komitmennya membela rakyat. Itu yang kita perlukan. Jadi jangan dibikin persepsi yang merusak kultur demokrasi kita yang egaliter. Jangan sampai kesempatan para konglomerat, orang-orang berduit ini, yang membuat hidup rakyat sengsara ini, mengusung calon tertentu, kemudian dia biayai dengan membeli hak suara Anda, lalu nasib bangsa ini hancur sepanjang masa. Jangan. Itu yang saya ingin katakan, bahwa presiden itu, tugas kita sebagai pemilih itu adalah memilih orang karena dia punya visi, dia punya rekam jejak, dan dia punya komitmen. Jadi tidak ada urgensinya presiden yang kaya dan presiden yang miskin. Yang kita perlukan dari seorang presiden adalah dia kaya akan integritas, kaya akan moralitas, kaya akan komitmen kebangsaannya, dan terbukti ketika dia berkuasa dia tidak menindas rakyat. Terbukti dia bukan petugas partai, dia bukan didikte oleh partai. Itu yang kita perlukan rakyat Indonesia. Jangan sampai Anda salah memilih, Anda korbankan nasib Anda, cucu Anda. Saya selalu katakan bahwa tetangga salah memilih, Anda pun ikut menderita. Maka tugas kita ada 2. 1, kita pilih calon presiden yang mengusung perubahan. Siapa dia? Anies Muhaimin. Yang kedua, kita ajak tetangga dan keluarga kita untuk memilih pasangan ini juga. Ya, itu tugas kita yang kedua. Tapi ada tugas satu yang penting lagi, adalah kita ikut bersama-sama mengawasi. Ya, mengawasi 820.161 TPS di seluruh Indonesia. Kita ikut awasi supaya proses kecurangan itu tidak terjadi. Bila seluruh rakyat menyaksikan dan ikut mengawasi proses pemilunya, jaga surat suaranya, jaga penghitungannya, jaga pembuatan berita acaranya, insya Allah presiden perubahan, presiden yang dikehendaki rakyat yang akan terpilih sampai pada pelantikan. Itu komitmen kita bersama. Salam perubahan. Oke. Mau sehebat, sejago, semanis apapun kata-kata Anda, ya. Ya, bagi kita semua, ya, dengan tidak memilih Anies dan Caimin, kita sudah membantu menyelamatkan negara, guys. Oh ya, tadi Anda sebutkan kata komitmen berulang-ulang. Nah, kalau Anda berbicara tentang komitmen, ya berarti Anda tahu dong, ya. Lalu saya meminta bagaimana penilaian Anda terhadap kata Anda komitmen itu, di mana sebelumnya ada jejak digital, guys, ya, ada video, ya. Dia menyatakan janji kampanyenya akan menolak reklamasi. Tapi setelah jadi apa? Ya, dia malah melanjutkan reklamasi itu. Nah, ini berarti komitmen dari Pak Anies itu nggak ada, ya. Jadi Anda jangan mencoba untuk berbicara komitmen, sedangkan track record orang yang Anda dukung untuk menjadi presiden tidak pernah memegang komitmen atau pendiriannya, ya. Mas Arief, iya Mbak. Sebentar lagi kan tanggal 19 minggu depan tuh ada pendaftaran calon presiden untuk pemilu yang akan digelar 2024 nanti. Ya. Kan sekarang ini kita sudah tahu survei-survei banyak sekali yang beredar. Tapi hingga kini kan yang menetapkan, yang sudah tertetapkan adalah antara pasangan Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, kan masih ada 2 lagi. Kalau menurut wangsitnya Mas Arief, Mas Ganjar itu cocoknya berpasangan dengan siapa supaya bisa lolos memimpin Indonesia, atau Pak Prabowo itu cocoknya berpasangan dengan siapa? Silahkan. Gini Mbak, jadi saya lihat urutan nih Mbak. Ya, pemilu langsung itu kan
atau pilpres langsung dipilih oleh rakyat itu kan dimulai tahun 2004 ya. Iya, Ya? 2004. Terpilihnya SBY pertama kali. Sama siapa Mbak? SBY dengan Sama JK orang Sulawesi. 2004 itu pasangan Jawa dan Sulawesi yang menang kan? Iya. Jawa dan luar Jawa. 2009 kan menang SBY Budiono, Jawa dengan Jawa, ya kan? Iya. 2014 yang menang Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Iya. Itu pasangan lagi Jawa luar Jawa. Waktu itu lawannya Prabowo dengan Hatta Rajasa. Iya. Yaitu Jawa Sumatera. Jawa, yaitu Jawa Sumatera. 2019 ya kan, pasangan Jawa. 2019 pasangan Jawa dan Jawa yang menang, yaitu Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin. Nah, 2014 itu yang menang Jawa dengan Sulawesi atau Jawa dengan luar Jawa. Ya. Nah, sekarang pemilu 2024, akankah yang menang itu di Pilpres 2024 nanti adalah pasangan Capres dan Cawapres dari Jawa dan luar Jawa, atau akan hat-trick Jawa dengan luar Jawa, di mana luar Jawanya itu adalah Sulawesi. Nah, kita lihat saja ya. Namun demikian, untuk Cawapres artinya Anies berpasangan dengan Caimin. Caimin bukan dari luar Jawa, apalagi dari Sulawesi. Artinya itu bisa tidak dihitung atau tidak akan menang. Nah, sekarang tinggal Prabowo dan Ganjar. Apakah pasangannya akan luar Jawa? Apakah pasangannya luar Jawa yang asalnya keturunan dari Pulau Sulawesi? Nah, siapakah cawapresnya? Apakah akan mengambil luar Jawa atau Jawa-Jawa? Ya, kita lihat seperti apa nanti. Ya. Misalnya Ganjar sudah ada, PDIP itu koalisi dengan P3. P3 mengusung Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu keturunan Sulawesi, Gorontalo, Pulau Sulawesi. Nah, Prabowo ditawarkan oleh PAN, yaitu Erick Thohir. Erick Thohir juga dari luar Jawa, yaitu Sumatera. Tapi, ada tapinya. Di koalisinya Prabowo ada partai yang besar, yaitu partai yang jumlah kursi DPR RI-nya sendiri melebihi kursi DPR RI yang dimiliki oleh Gerindra, yaitu Partai Golkar. Nah, serasinya memang Prabowo itu harusnya
berpasangan dengan kader Partai Golkar, yaitu dalam hal ini yang punya legasi di Golkar atau kader ideologi Golkar, yaitu Airlangga Hartarto. Harus idealnya Prabowo itu berpasangan dengan Airlangga Hartarto. Dan Ganjar itu idealnya ia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, kita lihat 2024 ini mana yang akan keluar sebagai pemenang di Pilpres, pasangan mana? Apakah Jawa-Jawa atau Jawa luar Jawa, dalam hal ini Jawa Sumatera atau Jawa Sulawesi? Kita lihat. Ya. Kenapa rumornya Prabowo ini ngebet banget Gibran mesti jadi cawapres dia? Apakah karena Gibran merupakan orang yang sangat berpengalaman? Kan jawabannya pasti enggak. Kalau ngomong pengalaman, kalau ngomongin skill, pasti banyak yang lebih hebat dari Gibran. Pasti. Kalau ngomong yang lebih keren, juga lebih keren idola gua, Rocky Gerung. Prabowo itu ngebet Gibran jadi cawapresnya. Ini menurut analisa seorang pengamat politik gadungan seperti gua ya. Karena itu adalah cara paling efektif supaya Gerindra bisa menang pemilu. Ini PDIP udah 2 periode menang pemilu. Sejak bujaknya ada Jokowi di PDIP, sejak 2014 tuh, PDIP terlalu kuat. Contoh di Jakarta nih, di 2009 itu DPRD DKI Jakarta, PDI cuma dapat 11 kursi. Begitu ada Jokowi di 2014, langsung melejit jadi 27 kursi. Naiknya hampir 3 kali lipat, bayangin tuh. Di Jakarta sebenarnya PDIP itu nggak kuat. Kita nggak usah ngomongin kandang banteng. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya jelas PDIP kuat. Kalau di Jakarta nggak kuat dulunya. Partai menengah, ada Jokowi, naik hampir 3 kali lipat, itu bukti tuh. Di 2019, tetap juara 1, dapat 25 kursi, turun 2 tuh. Kenapa itu? Kenapa turun 2? Karena digerogotin sama PSI. Itu padahal 2019 cagupnya PDI, Ahok Jarot kalah. Udah cagupnya kalah, masih juara 1 di Jakarta. Bayangin, sekuat itu Jokowi kalau digabungin sama PDI. Nggak bisa dikalahin. Itu kenapa? Cara paling efektif buat Gerindra kalau mau menang pemilu adalah dengan cara misahin Jokowi sama PDI. Anak Jokowi si Kaesang bukan PDI. Nah sekarang kalau mau lebih sahih misahin Jokowi sama PDI, jelas lah dengan cara Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Kalau udah begitu berarti udah sahih. Jokowi sama Megawati udah nggak baik-baik aja hubungannya. Kalau udah begitu, orang-orang yang milih PDI gara-gara Jokowi pastilah pada berhamburan ganti partai. Pasti pada nyoblos Gerindra atau PSI. Dengan cara begitu barulah PDI bakal turun dan dipastikan Gerindra bakalan juara 1. Ya kalau gue ya sebagai pemilih Prabowo kayaknya, ya gue sih senang-senang aja kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Gue rasa kalau Gibran ya itu udah pasti Prabowo menang itu. Tapi tentu gue akan lebih seneng kalau Rocky Gerung menjadi presiden. Itu pasti mantap itu. Kalau dia menang tuh pasti semua warga akan dikasih minum jamu tolak dungu biar pada pintar. Ini partai nggak tahu apa yang dijual gagasannya, nggak tahu ideologinya apa. Gue stage Bro Gamal. Yang lo maksud pasti PAN kan partainya. Gue jelasin kenapa strategi mereka kayak gitu. Ya setidaknya ada 3 poin lah yang mau gue sampein. Kenapa strategi PAN kayak gitu? Nomor 1, kalau lihat di Indonesia itu kebagi jadi 2. Politisi itu ada yang idealis, ada yang oportunis. Nah kalau idealis tuh mereka fokusnya akan sama pattern gitu. Tetap mau menang atau enggak, prosesnya paling penting. Jadi prosesnya akan selalu sama. Nah kalau oportunis, basisnya itu ke pasar atau market. Dan yang penting menang. PAN tuh kayaknya udah capek deh jadi partai idealis. Mereka lebih oportunis aja agar lolos pas pemilu gitu. Nah dari datanya juga, dari survei terbaru, PAN tuh lolos parlemen loh. Tapi misal partai-partai yang jual gagasan kayak Gelora atau PBB, lihat aja suaranya cuma 0,1% dan 0,2% aja. PAN bisa nyampe 4%. Kedua, kenapa strategi PAN kayak gitu? Ya karena fokus target marketnya bukan ke orang-orang kayak antum Bro Gamal, orang-orang berpendidikan, udah sarjana atau bahkan D2 gitu. Mereka incar ke suara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Bayangkan aja sampai detik ini yang udah sarjana itu masih di angka 4%. Target mereka adalah grab those market bro. Kenapa mereka fokus ke 4% aja yang gak bakal bisa bawa suara mereka juga naik gitu loh. Nah ketiga, kalau lo lihat data lagi, masih ada 19% orang yang belum nentuin pilihannya, atau bahasa kerennya swing voters. Nah bayangkan orang-orang ini swing voters dan tidak berpendidikan. Mereka akan pilih partai yang sering mereka lihat aja di sosial media. PAN bisa dapat 6% aja dari 19% itu, udah jadi top 3 loh. Oke guys, di video sebelumnya ya, ada pendukung dari Pak Anies yakni Fritz Alorboy
yang mengatakan Pak Jokowi dan keluarganya hura-hura di istana, habisin duit rakyat, tidak memikirkan rakyat, buat rakyat menangis, ya. Ujung-ujungnya promosi Pak Anies atau perubahan, ya. Lalu kemudian di video tadi juga ada pendukung dari Pak Anies, ya, yang serba negatif thinking bahwa selama ini ada isu atau penjagalan-penjagalan yang coba dilakukan untuk sengaja agar Pak Anies ini tidak jadi maju sebagai capres, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka anti terhadap keberlanjutan, ya. Yang mereka usung adalah perubahan. Bahkan mereka dengan penuh semangat, yakni semangat antitesa, guys, ya. Oke guys, melihat semangat dari para pendukung-pendukung Pak Anies, ya, saya sangat mengharapkan kita semua sebagai mayoritas masyarakat Indonesia yang 80% puas dengan kinerja Pak Jokowi, menggunakan hak kita, ya, sebaik mungkin bagaimana agar kita menyelamatkan bangsa dan negara kita ini dari tangan-tangan yang tidak tepat, guys, ya. Artinya jangan sampai bangsa dan negara kita yang sangat luas ini, yang terlalu indah, jatuh ke oknum-oknum yang tidak becus dalam bekerja, ya, yang kalau menganggarkan segala sesuatu nantinya kelebihan bayar, ya. Kita ingin pemimpin yang bisa bekerja, tidak banyak retorika, tidak pandai menata kata, tetapi bisa bekerja. Dan itu sudah kita dapatkan dalam diri Pak Jokowi. Tinggal bagaimana nanti kita menemukan sosok baru yang mau meneruskan, melanjutkan semua program, semua pondasi yang sudah ditanam oleh Pak Jokowi, ya. Dan itu semua jelas sudah tidak ada lagi dalam sosok Pak Anies Baswedan, ya. Karena mereka sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, guys, ya. Dengan transparan, dengan terbuka, ya, di hadapan publik. Mereka terus menggaungkan kampanye di berbagai sosial media. Mereka mendukung semangat perubahan dan anti keberlanjutan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.